Dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan berbuntut panjang. Selain hasil pra-peradilan yang digunakan untuk novum peninjauan kembali para terpidana, kemenangan Peggy juga membuat Polda Jawa Barat mengganti seluruh penyidik yang menangani kasus Vina Eki. Permohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Kemenangan Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina Eki di sidang pra-peradilan berbuntut panjang. Hasil pra-peradilan Peggy rencananya akan digunakan sebagai bukti baru dalam sidang peninjauan kembali yang diajukan mantan terpidana Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya. Selain itu, Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, secara diam-diam mengganti semua penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Usulan pergantian penyidik ini sebelumnya juga disuarakan oleh sejumlah pihak. Masyarakat menilai profesionalitas para penyidik Polda Jabar dalam menangani kasus Vina patut dipertanyakan. Mulai dari penghapusan 2 DPO lain setelah penangkapan Peggy, hingga keputusan Hakim PN Jabar yang menyebut penetapan tersangka Peggy Setiawan melanggar prosedur. Dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi Korps Bayangkara dalam menangani kasus-kasus yang ada di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Kabareskrim Polri Komjen Polisi Wahyu Widada menyatakan pihaknya tengah mengevaluasi penyidikan kasus kematian Vina. Bareskrim turut melibatkan Divisi Profesi dan Pengamanan dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri untuk mengevaluasi penyidik yang tangani kasus ini. Ya, ini semua kan proses sedang berjalan. Kita juga tidak bekerja sendirian, dengan teman-teman dari Propam, dengan Itwasum akan bekerja sama untuk melihat ini semua. Nanti hasilnya ya sekarang sedang dalam proses, ya. Tentu semua dalam proses evaluasi. Kita tidak bisa menyampaikan memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka, kan tidak mungkin seperti itu. Semua nanti akan dilaksanakan sesuai dengan alat bukti yang Ya, pemirsa, saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki menghilang. Aep dan Dede yang disebut-sebut sebagai saksi kunci pun telah dilaporkan keluarga terpidana atas laporan palsu. Usai sidang pra-peradilan membebaskan Peggy Setiawan, kasus pembunuhan Vina dan Eki kian memanas. Peggy bebas, para terpidana yang masih mendekam di penjara percaya diri mengajukan peninjauan kembali. Satu persatu terpidana mulai melakukan perlawanan. Kini, beberapa saksi seakan menghilang, menambah ruwet penyelidikan. Aep dan Dede yang disebut sebagai saksi kunci tidak terendus keberadaannya. Pada kesempatan lain, Marliana kakak Vina meminta polisi juga memeriksa saksi teman Vina bernama Mega yang disebut sebagai orang yang menjemput Vina pada hari kejadian. Pengennya saya sih ya mencari ya. Nah, tetaplah mencari karena kan memang keluar dari rumah itu kan sama Mega. Kemana-kemananya berarti kan dia yang tahu. Muncul nama baru yang akan dijadikan saksi. Akankah membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki menemui titik terang? Kini, polisi harus mencari tersangka lain dengan alat bukti yang kuat, sehingga kasus ini bisa menjadi terang benderang. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Polri untuk dapat menangkap 3 orang DPO dan mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga tuntas. Wapres pun menilai Polda Jabar tidak teliti saat menetapkan status tersangka Peggy Setiawan. Dan hal ini terbukti dengan dikabulkannya pra-peradilan Peggy Setiawan. Itu kata saya hanya menyimak apa yang disebut oleh Pak Kapolri bahwa itu akan berlanjut. Saya tidak tahu berlanjutnya seperti apa. Ya, artinya prosesnya akan dilanjutkan, nggak tahu seperti apa. Saya setuju kalau memang belum tuntas bahwa ada sesuai dengan apa namanya itu bahwa ada 3 orang ya, 3 orang ya, orang yang dicari itu ya, DPO itu kalau betul itu ada ya dilanjutkan saja. Usai bebas dan kembali ke kampung halaman, mantan tersangka pembunuhan Vina, Peggy Setiawan banjir hadiah.
Peggy mendapat hadiah sepeda motor dari seorang pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah dinyatakan bebas dan kembali ke kampung halaman di Cirebon, Jawa Barat, mantan tersangka pembunuhan Vina, Peggy Setiawan, terus didatangi warga. Mereka ingin bertemu langsung dengan Peggy untuk mengucapkan selamat dan berfoto bersama. Ini motornya dan ini surat-suratnya BPKB sampai Peggy juga mendapat hadiah sepeda motor dari seorang pengusaha asal Tasikmalaya, Ziran Zibrani. Hadiah diberikan sebagai ucapan selamat dan rasa syukur karena Peggy telah bebas. Peggy pun mengaku senang dan akan menggunakan sepeda motor ini untuk keperluan sehari-hari. perihal motor ini rencana saya akan pakai buat sehari-hari, buat bekerja di Cirebon, ataupun bisa saya pakai buat pulang pergi ngantar sekolah saya seperti itu. Untuk rencana ke depan, saya akan pertimbangkan lagi. Misalkan rezeki saya ada di bangunan, saya akan terus melanjutkan di bangunan. Meskipun pekerjaan saya ada di tempat lain, ya saya akan coba ambil tempat itu. Hingga 7 hari pasca dibebaskan, suasana rumah Peggy Setiawan selalu ramai dikunjungi tetangga, keluarga, dan kerabat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kemenangan Peggy juga membuat Polda Jawa Barat mengganti seluruh penyidik yang menangani kasus Vina Eki. Namun dengan penggantian penyidik ini, benarkah ada indikasi Peggy bisa saja ditahan kembali jika polisi menemukan bukti baru? Lalu bagaimana kelanjutan kasus pembunuhan Vina dan Eki? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Insang Nasruddin, pengacara Peggy Setiawan. Selamat malam, Mas Insang. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kemudian ada Pak Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Ya, serta ada juru bicara Partai Perindo, David Sitorus. Selamat malam, Mas David. Selamat malam, Bang David Silahoy. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya pertama ke ini dulu, Mas Insang dulu ya. Apa tanggapan Anda terkait dengan penggantian penyidik Polda Jabar yang menangani kasus Vina dan Eki? Ya, menurut kami bahwa ini adalah sebuah angin segar ya. Artinya perkara ini 8 tahun berlalu dan sampai saat ini juga belum ditemukan DPO-nya. Dengan diganti penyidik ini menurut kami adalah angin segar. Semoga dengan pergantian ini otomatis cara berpikir, kemudian secara personal individu kan pastinya tentunya berbeda. Otomatis kami harapkan bahwa ada pergantian ini bisa lebih mengungkap secara terang benderang perkara pembunuhan Vina dan Eki ini. Jadi tidak ada lagi kekeliruan, tidak ada lagi hal-hal yang menurut pandangan publik ini ada desain atau apapun atau ada perencanaan atau apapun. Jadi betul-betul murni ini dijalankan secara hukum dengan transparan, kemudian tidak ada lagi kekeliruan dalam penetapan tersangka atau dan lain-lainnya. Kira-kira demikian. Ya, memang itu harapan kita. Tapi ya, saya ingin tanya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, ini apakah Kompolnas mengetahui bahwa semua penyidik untuk kasus ini kemudian diganti? Baik, terima kasih. Kompolnas hingga saat ini sedang mempersiapkan saran dan masukan untuk penyidik Polda Jabar terkait dengan bagaimana menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki pasca putusan pra-peradilan negeri Bandung oleh Hakim Yang Mulia Hakim Eman. Kami sendiri pada saat ini juga memberikan saran dan masukan sementara agar Polda Jabar itu melakukan analisa dan evaluasi terkait dengan rencana tindak lanjut dan langkah-langkah yang akan dilakukan di dalam menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki apabila merujuk pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tegak Pengadilan Negeri Cirebon. Oh, jadi baru mau diganti ya? Belum diganti tapi? Artinya belum ada orang-orangnya? Kami sendiri sedang mempersiapkan saran dan masukan dan berencana untuk bisa bertemu dengan Ibtu Rudiana, ayah korban Eki melalui Polda Jabar. Itu. Oke, jadi apa tujuan dari Kompolnas untuk menemui dan memintai keterangan dari Ibtu Rudiana? Ya, kami ingin melihat karena ini kan ada percakapan publik seolah-olah
menghilang tanda kutip. Kami ingin melihat kondisinya seperti apa, apakah sehat, baik-baik saja. Tentu dengan melihat kondisi yang sehat nantinya kami akan meminta konfirmasi ada beberapa hal terkait dengan 8 tahun yang lalu yang masih di Cirebon itu seperti apa. Ada beberapa hal, dan dari beberapa hal yang dikonfirmasi itu ini menjadi hal-hal yang kami susun menjadi saran dan masukan untuk penyidik Polda Jabar nantinya. Secara komprehensif saran dan masukannya, tentu pada saat ini kami sendiri untuk penyidikan Polda Jabar apabila akan dilanjutkan tentu tidak terburu-buru. Itu saja. Oke, baik. Apa yang diharapkan dari Ibtu Rudiana nanti untuk hubungannya dalam pemilihan penyidik yang baru? Ya tentu itu hal-hal yang kaitannya dengan penyusunan saran dan masukan kami. Kami tidak bisa menyampaikan ke publik karena ini terkait dengan saran dan masukan. Baik, berarti belum dibentuk. Nah, tetapi itu tetap dari Polda Jabar begitu ya, Pak? Bagaimana maksudnya? Penyidiknya kan belum dibentuk, berarti tetap dari Polda Jabar atau kemudian akan dari pusat, dari Barreskrim begitu? Sekali lagi, terkait dengan penuntasan kasus pembunuhan Vina dan Eki, Kompolnas sedang mempersiapkan saran dan masukan secara komprehensif pasca putusan pra-peradilan kemarin. Baik. Adapun bagaimana melanjutkannya, kita tidak ingin terburu-buru. Tidak perlu, ini kan kami dalam menyusun masukan dan saran ini sudah banyak ini, masukan-masukan yang ada di publik dari pendapat ahli hukum pidana. Ada yang tidak bisa lagi dilanjutkan, ada yang dilanjutkan dengan sprindik baru, bahkan ada yang memandang tidak perlu ada SP3, langsung sprindik baru apabila merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang itu dikemukakan juga dalam pertimbangan, dijadikan rujukan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusinya ya, nomor 14 tahun 2021 itu. Inilah hal-hal yang berkembang sehingga kita rumuskan apa yang harus dilakukan langkah-langkah selanjutnya oleh penyidik. Kami tidak berfokus apakah berganti atau belum, kami belum berfokus ke situ. Kami menyusun rencana apa yang harus dilakukan oleh Polda Jabar nantinya. Ya, baik. Saya ke Pak Mas David Sitorus. Mas, ini kalau soal penggantian penyidik, menurut Anda tepat nggak jika memang kemudian masih dari Polda Jabar, atau Anda memilih lebih sebaiknya ke pusat saja? Ya, selamat malam semuanya. Saya ingin menanggapi bahwa yang pertama adalah mengenai pergantian penyidik ini. Pertama, kita mengapresiasi apa yang akan dilakukan kepolisian apabila terjadi pergantian terhadap penyidik. Tapi apresiasi kita adalah dalam hal berarti ada keinginan untuk memperbaiki proses ini. Nah, itu catatan kita. Tapi yang paling utama dari sini adalah kita meminta supaya kasus ini bisa diselesaikan secara tuntas. Kenapa? Karena sejak awal kepolisian telah menetapkan adanya tindak pidana di sini. Nah, ketika kepolisian bisa menetapkan adanya tindak pidana di sini, maka kepolisian juga bertugas dan seharusnya dapat menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan perkara ini dan menentukan siapa yang menjadi penanggung jawab atau siapa yang bertanggung jawab, siapa yang akan dijadikan tersangka atau siapa yang kemudian akan bertanggung jawab terhadap tindakan pidana tersebut. Nah, sampai sejauh ini kan tindakan pidana itu telah dijalani oleh 8 orang ya, yang 7 orang hari ini masih tetap ditahan, yang kemudian juga berlanjut bahwa Peggy yang ditetapkan tersangka baru-baru ini lalu kemudian melewati proses pra-peradilan dan kemudian dinyatakan proses pra-peradilannya diterima dan dibebaskan status tersangkanya dan dilepas dari tahanan. Nah, ini juga membuktikan bahwa ternyata proses selama ini penentuan tindak pidana ini ada masalah. Nah, untuk itu sebenarnya kita berharap kasus ini dapat dituntaskan kembali. Semuanya harus diproses. Baik kesalahan di lini manapun. Kita juga berharap Kompolnas juga bisa lebih tegas untuk melakukan asistensi terhadap perkara ini. Dalam hal misalnya terhadap penyidik-penyidik yang dulu melakukan penyidikan yang ada di Polres Cirebon. Dan hari ini kesalahan yang ada di Polda Jabar yang dalam tanda kutip kesalahan ini dianulir oleh putusan pra-peradilan,
ya sangat tepat sebenarnya untuk mengganti penyidik, bahwa di sini telah ada peran dari Itwasum, telah ada peran dari Propam yang kita nggak tahu nanti sejauh apa, atau misalnya apakah ada laporan yang dilayangkan, saya tidak tahu juga, oleh Peggy atau pengacaranya di sini terhadap penyidik-penyidik dalam hal tidak profesionalan atau etika seperti apa. Karena tadi juga kita mendengar bahwa pernyataan dari Kabar Eskrim mengatakan bahwa akan dilakukan proses evaluasi, dan proses evaluasi ini akan melibatkan Kabar Eskrim, akan melibatkan Propam Polri, dan melibatkan Itwasum juga. Nah, semoga juga proses evaluasi ini juga berjalan dengan baik, karena evaluasi saya pikir sudah harus dari evaluasi sejak dari penanganan perkara dari 2016, lalu evaluasi juga terhadap proses penetapan tersangka Peggy, dan evaluasi ini tidak hanya di situ, evaluasi ini harus sampai ke supaya bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan perkara ini. Bahwa hari ini misalnya kepolisian merasa bahwa Polda Jabar masih bisa menanganinya, ya silahkan, tidak masalah. Tapi bagi kita, publik menginginkan kepolisian dapat menyelesaikan perkara ini. Kepolisian harus menuntaskan ini. Karena kalau tidak tuntas, tentunya institusi kepolisian juga marwahnya akan dinilai oleh masyarakat sendiri seperti apa. Dan itu yang paling penting hari ini, bahwa kalau kasus ini kepolisian bisa tangani, baik itu Polda Jabar ataupun langsung ditangani oleh Bareskrim, yang pasti kasus ini harus selesai. Baik, harus selesai tentunya. Kita ingin sekali ada titik terang dan juga kemudian kita tahu siapa pembunuhnya. Saya kembali ke Mas Insang. Ini kan memang akan diganti, dan tadi dikatakan oleh Pak Yusuf bahwa ini juga masuk dalam pertimbangan untuk kemudian siapa-siapa yang akan mungkin nanti dipilih penyidik gitu. Anda lebih memilih sebaiknya memang dari Polda Jabar lagi atau dari pusat? Kalau kami itu berpemikiran bahwa karena perkara ini sudah 8 tahun, kemudian kita juga tidak bisa pungkiri bahwa ada kehilapan atau kekeliruan yang berjalan selama ini, bahkan terbukti dengan dikabulkan pra-peradilan kami, maka secara de facto maka kita bisa menilai bahwa ini jelas ada kekeliruan. Oleh karena itu kami menilai bahwa kalau seandainya pergantian ini sebaiknya dilakukan oleh Mabes Polri dengan membentuk tim pencari fakta, mungkin salah satu contohnya. Ya kan, itu yang menjadi harapan kami kalau seandainya bisa dilakukan pergantian penyidik. Atau perkara ini langsung diambil alih oleh Mabes Polri. Karena ini otomatis akan mulai mencari barang bukti yang otentik, kemudian siapa pelaku yang paling bertanggung jawab. Contoh seperti tadi juga beberapa media juga menanyakan kepada saya terhadap adanya CCTV yang belum dibuka. Menurut kami mendorong, kami mensupport pihak kepolisian untuk membuka ini supaya pihak-pihak yang memang harus bertanggung jawab secara hukum ya bisa ditarik, bisa ditentukan pihaknya. Jadi tidak ada lagi kekeliruan salah orang atau error in persona. Kira-kira demikian. Ya, betul. Jadi memang ke Pak Yusuf Warsim juga, Pak. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Mas Insang tadi ini adalah karena ada kekhawatiran kalau memang masih dari Polda Jabar itu justru malah tidak apa namanya, nggak akan ada jalan keluar lagi begitu, karena mungkin masih dalam lingkup yang sama. Bahkan satu kabar eskrim yang pertama Pak Susno Duaji dan juga Wakapolri tahun 2013-2014 Pak Groseno juga menganjurkan sebaiknya ke Bareskrim saja dari pusat begitu. Apakah masukan-masukan ini sudah menjadi pemikiran Kompolnas? Jadi begini sekali lagi, semuanya itu yang paling utama untuk Polda Jabar, saran sementara kami saran awal kami analisa dan evaluasi. Ini tidak sederhana putusan pra-peradilan kemarin itu. Di dalam pertimbangan putusan pra-peradilan kemarin itu dalam pertimbangannya menyatakan tidak sah penetapan DPO Peggy Setiawan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024. Nah, artinya itu juga berlaku pada 2 DPO lainnya. Nah, maka ketika dilakukan penyidikan, dari mana dimulainya? Nah, kan itu sudah dinyatakan tidak sah. Nah, inilah semua harus dianalisa dan evaluasi. Tidak terburu-buru, kita melihat kembali kelemahan-kelemahan 8 tahun yang lalu, termasuk terkait dengan pertimbangan yang ada di putusan pra-peradilan. Nah, itu
lakukan rujukan untuk mengevaluasinya. Sembari dengan itu dimintakan pendapat ahli hukum pidana agar rencana-rencana tindak lanjut dan langkah-langkah yang akan dilakukan memiliki landasan yuridis yang kuat. Baik, sejauh ini hasil evaluasinya bagaimana, Pak? Ini kan sedang berjalan. Masih berjalan. Kami sendiri sedang mempersiapkan saran dan masukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami kan terus memantau ada perkembangan baru, ada laporan polisi ke Barreskrim Polri yang itu dilakukan oleh para terpidana terhadap Dedek dan AF dengan dugaan keterangan palsu. Ini juga punya hubungan ketika itu nanti ada titik terang dari penyelidikan dan penyidikannya bahwa katakanlah dugaan itu ada peristiwa pidananya, ada unsurnya keterangan palsu terus ditingkatkan penyidikan, ini kan punya hubungan dengan perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon itu. Itu bisa jadi itu bisa menjadi novum untuk pengajuan PK. Ini kan harus kita pantau. Nah, apabila ada PK pada saat ini juga tentu itu juga berdampak pada kaitannya putusan Pengadilan Negeri Cirebon yang itu dijadikan alat bukti itu sudah sedang dalam sengketa. Hal-hal seperti inilah yang kita siapkan untuk menjadi saran dan masukan, kita kaji sekali lagi agar problem-problem yuridis yang menjadi titik lemah yang kemarin ini tidak terjadi lagi. Jadi untuk sementara ya kalau saya berpandangan tidak terburu-buru, malah saya sebagai anggota Kompolnas berpandangan kalau ada upaya PK, ya tentu sebaiknya ditunggu saja upaya PK itu sampai ada putusan, sehingga nanti di sana akan ada apakah PK-nya dikabulkan atau ditolak. Yang pasti di sana ada kepastian baru dan ada keadilan baru kalau memang itu dikabulkan ataupun ditolak. Itu jadi menurut Anda jadi sebaiknya memang ini ditahan dulu sampai putusan PK keluar begitu ya? Ya itu bagian dari yang dianalisa dan dievaluasi, dan kami sendiri sebagai pengawas tentu kan memantau perkembangan dalam kasus ini. Ada laporan polisi terhadap Dedek dan AF yang itu merupakan saksi di dalam perkara ini. Nah, itu kan hal-hal yang perlu kita kaji. Ada peninjauan kembali yang telah dilakukan oleh Saka Tatal. Ini bagian dari hal yang kita pantau terkait dengan perkara ini. Jadi hal-hal seperti inilah yang menjadikan untuk tidak terburu-buru. Itu yang sementara. Ya, memang tapi secara resmi kami sedang susun, karena alangkah baik ada hal-hal yang kita ingin konfirmasi kepada ayah korban Eki Ibtu Rudiana. Itu akan lebih baik. Nah itu kapan Pak rencananya akan ketemu? Ya kami ini kan sedang cukup padat. Rencana kami kalau bisa akhir Juli ini kita sudah bisa berkoordinasi dengan Polda Jabar. Tentu sekali lagi kami tidak punya kewenangan untuk memanggil seseorang. Kami dalam hal ini tetap berkoordinasi kepada Polda Jabar untuk bisa bertemu Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki. Tapi yang bersangkutan sudah bersedia atau bagaimana? Atau ini baru rencana saja tadi? Ini kan rencana Kompolnas dalam rangka mempersiapkan saran dan masukan. Dalam hal ini bersedia atau tidak, tapi kami tentu berkoordinasi dengan Polda Jabar. Baik. Saya ke Mas David Sitorus. Mas, Anda melihat bagaimana rencana dari Kompolnas ini? Melihat, jadi menunggu dulu PK nanti, lalu kemudian bagaimana hasilnya putusan nanti, kemudian rencana bertemu dengan Ibtu Rudiana. Apakah ini suatu hal yang memberikan harapan dan positif begitu? Ya, kalau menurut tadi yang kita dengar bahwa sebenarnya tindakan Kompolnas ini kita berharap ada tindakan yang lebih konkret sebenarnya ya, bahwa di sini kan kasus ini sudah cukup lama, lalu kemudian dari perkara ini publik juga sudah mengetahui banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, termasuk salah satunya adalah saksi-saksi juga yang menarik kembali keterangannya yang tadi disebutkan, lalu kemudian juga proses penetapan tersangka yang dibatalkan oleh pra-peradilan, lalu kemudian sampai hari ini ada beberapa hal yang menurut kami tidak diungkap juga bahkan sampai di dalam persidangan seperti CCTV, bukti chat dan yang lainnya. Dan dari sini sebenarnya kita bisa menilai dan melakukan evaluasi lebih awal bahwa
terus evaluasinya adalah selama ini bagaimana tindakan proses penyidikan yang dilakukan kepolisian. Apakah hanya berdasarkan pada keterangan-keterangan saksi yang notabene hari ini sudah sangat gamblang di hadapan kita sedang diperdebatkan, dan ternyata ada beberapa juga yang mencabut kesaksiannya, dan ini kan menjadi kecurigaan. Nah, dari sini sebenarnya evaluasi yang harus lebih awal dikatakan adalah meminta kepolisian untuk menjalankan proses ini dan mencari bukti-bukti yang berbasis pada scientific crime investigation. Nah, ini yang penting sebenarnya. Kalau nanti juga akan tetap dilakukan pencarian keterangan-keterangan saksi, dan ini seperti akan mengulang peristiwa 2016, proses terpidananya, proses pemidanaan 2016. Akan tetapi jika tidak diungkap yang katanya ada bukti CCTV, katanya ada bukti video, ada bukti chat, atau hasil tes DNA, nah, ini kepolisian harus diarahkan supaya bisa melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Dan harapan kita tadi, kalau memang Polda Jabar tidak sanggup untuk melakukannya, ya silahkan diserahkan aja ke Mabes Polri. Dan juga Mabes Polri yang tadi yang kita harapkan telah menyatakan akan dibantu oleh Propam juga dan Itwasum untuk melakukan tindakan evaluasi. Saya harap juga tidak hanya tindakan evaluasi, tapi jika nyata-nyata memang ada di sini pelanggaran-pelanggaran etik atau pelanggaran-pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh para penyidik, bisa juga diambil tindakan. Dan ini penting sebenarnya. Karena apa? Karena ini menyangkut citra kepolisian. Hari ini semua mata tertuju kepolisian. Kepolisian Polres Cirebon yang dulu memeriksa perkara ini dapat dinyatakan, apalagi nanti kita belum tahu PK-nya seperti apa, apalagi nanti perkara ini masih terus berlanjut, tidak kunjung selesai, berarti itu ada masalah kan begitu. Lalu lanjut juga di Polda Jabar yang hari ini juga telah dibatalkan proses pra-peradilan penetapan tersangka yang dilakukannya. Nah, ini kan semua mata tertuju kepada kepolisian. Nah, kepolisian kita harapkan mampu menangani perkara ini, karena kalau tidak, masyarakat akan terus bisa saja masyarakat akan kurang kepercayaan seperti itu. Jadi kita berharap kalau memang Polda Jabar juga tidak sanggup, ya silahkan diserahkan ke Mabes Polri, ke Bareskrim, dan kita meminta juga Kompolnas juga bisa menyerahkan lebih cepat tentang penyelidikan tindak pidana ini supaya menggunakan scientific crime investigation gitu. Jangan hanya mengacu pada keterangan-keterangan saksi yang notabene kita bisa hari ini lihat bahwa keterangan-keterangan saksi ini sedang diuji, sedang saling melaporkan soal keterangan palsu. Nah, kalau mengacu pada bukti video, bukti chat, bukti CCTV ataupun DNA yang ditemukan di lokasi, atau termasuk misalnya membongkar mayat untuk melihat bahwa otopsinya seperti apa, itu harus dilakukan supaya basis buktinya itu lebih kuat seperti itu. Jadi saran kami Kompolnas juga dapat lebih tegas dan lebih cepat untuk mengambil tindakan dan meminta kepolisian untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Baik, saya ke Mas Insang nih. Mas Insang, ini kan tadi sudah disampaikan juga banyak terkait apa yang harus dilakukan, yaitu dengan scientific crime investigation yang memerlukan juga digital forensik dan segala macam yang diperlukan. Nah, kenapa hal ini kemudian kita tanyakan? Karena di tengah masyarakat juga sudah gemes begitu rasanya ya. Ini mana nih bukti-bukti yang seharusnya ada gitu. Lalu kemudian kalau ini ternyata masih seperti dulu lagi, maka kembali lagi bisa jadi Peggy Setiawan, nah ini yang beredar ya, ini justru akan melalui prosedur formal yang diulang lagi masuk jadi tersangka kembali. Nah, apakah sudah ada antisipasinya dan bagaimana kita melihat kasus ke depan? Kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime.